نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir seperti biasa. Jika kemarin Ustaz Husna membahas tentang surat An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 15, insya Allah di hari ini sampai ayat 14 ya, insya Allah di hari ini kita akan membahas dari ayat 15 sampai ke 26. Seperti biasa, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sebelum kita mulai, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal muslim. Shadaqallahul azim. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bacaan Qur'annya menjadi saksi di akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita lanjut ke tafsir ayatnya. Kalau sebelumnya di surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ke 14 membahas tentang peringatan Allah kepada orang kafir, yang orang kafir ini susah sekali untuk mempercayai kalau orang yang sudah meninggal nanti akan dibangkitkan. Jadi susah sekali bapak-bapak semuanya, orang kafir Quraisy itu untuk mempercayai sesudah jadi tulang belulang kita itu akan dibangkitkan. Kenapa ya? Karena tidak masuk akal. Seorang kafir rugi. Kalau seperti itu nanti kita akan rugi. Kenapa? Karena kita sudah berusaha keras di dunia, sudah mengumpulkan harta, tiba-tiba meninggal, dan kita nanti akan dibangkitkan
dan juga kita akan mempertanggungjawabkan harta kita. Capek di dunia, capek di akhirat, jangan mengumpulkan harta. Nah, tidak mungkin, dan tidak mungkin orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan lagi. Nah, di ayat 1 sampai ke 14 Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hal itu, tentang kebangkitan, kalau kebangkitan itu pasti dan lain sebagainya. Nah, di ayat 15 ini tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ingatlah ketika Allah menyeru Nabi Musa di lembah suci. Lembah suci itu bil wadil muqaddas ya. Apa nama lembah sucinya? Yang bernama Tuwa. Oh, nah sampai dia banyak. Ini no selanjutnya ya. Nah, di lembah Tuwa. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, pertanyaannya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14 berbicara tentang kebangkitan, tiba-tiba di ayat 15 dan 16 berbicara tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, rahimakumullah, di sini ada beberapa hikmah dan tafsiran dari para ulama. Salah satunya adalah Ar-Razi. Kata Imam Ar-Razi, alasan kenapa tiba-tiba berbicara tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa, yaitu yang pertama, bahwasannya Ar-Razi mengatakan keterikatan munasabah, keterikatan antara kisah ini dengan ayat sebelumnya ada dua. Yang pertama, Allah menceritakan tentang orang kafir yang susah sekali percaya tentang hari kebangkitan. Maka hal tersebut benar-benar membebani Rasul. Jadi Rasul itu sedang galau, Rasul itu sedang berat ketika berdakwah pada orang kafir yang tidak mau beriman tentang kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa dan menjelaskan bahwa dulu ada satu nabi yang dakwahnya lebih berat daripada Nabi Muhammad. Yang dakwahnya itu adalah kepada simbol kekejaman dunia. Siapa Pak? Fir'aun. Jadi ibu bapak semuanya, sebagai bukti ya, Fir'aun itu adalah simbol kekejaman raja dunia. Jadi enak ayah raja zalim atau presiden zalim, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun. Fir'aun itu bapak semuanya pernah mimpi tentang kekuasaannya akan digulingkan oleh anak laki-laki. Bayangkan Pak, mimpi. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia memanggil ahli takbir, ahli menerjemahkan mimpi, kemudian dia mengatakan dan membuat kebijakan, bayi laki-laki harus dibunuh semuanya. Bayangkan, karena mimpi dia tega untuk menghilangkan ratusan ribu nyawa bayi yang tidak punya dosa hanya karena dia berjenis kelamin laki-laki. Itu tidak ada apa kebijakan paling parah kecuali itu. Bahkan saya pernah membaca di sebuah tarikh, bahwasannya salah satu kecongkakan Fir'aun itu karena dia merasa Tuhan, merasa tinggi, merasa sombong, merasa hebat, dia tidak mau menginjak tanah. Jadi setiap dia berjalan, kalau tidak ditandu, jadi kalau mana itu digotong, jika mayat itu kadang-kadang. Kalau mana itu digotong, atau dia itu ketika menginjak tanah, dia tidak ingin menginjak langsung, dia ingin menginjak apabila di bawah tanah itu ada 2 orang budak hitam dan 1 orang Yahudi. Jadi itu Fir'aun, saking parahnya dia merasa tinggi, tanah itu terlalu kotor begitu sama ditandu, dikerana, digotong atau nanti dia menginjak, tapi di bawahnya itu ada manusia. Jadi menginjak tonggong batu, budak hitam dan orang Yahudi. Saya pernah membaca itu Pak, cuman bukunya hilang menuju kapungkur itu. Nah Bapak semuanya, jadi ayat ini, ayat 15 menunjukkan kalau misalnya Nabi Muhammad jangan khawatir. Kalau orang kafir itu membangkang, jangan sedih hati. Kenapa? Saya akan hibur engkau, berarti Rasulullah dengan satu kisah tentang satu nabi, yaitu Nabi Musa yang dakwahnya berat sekali kepada Fir'aun. Fir'aun simbol kekejaman seorang raja yang ada di Al-Quran. Berarti kalau terus dikutip di Al-Quran, ya zolimnya kabina-bina. Kayak presiden orang di Al-Quran biasa. Nah itu yang pertama, rahimakumullah, untuk menghibur Nabi. Yang kedua, ini kata Imam Ar-Razi,
Fir'aun itu lebih kuat daripada orang-orang Quraisy. Namun dia tetap membangkang kepada Nabi Musa. Ujung-ujungnya, Fir'aun itu adalah orang yang nanti akan diazab dan Nabi Musa adalah orang yang menang di akhir. Nah, kalau yang pertama, Allah itu ingin mengobati, yang kedua Allah itu ingin menunjukkan sesulit apapun berdakwah, pada akhirnya nanti kebenaran adalah satu hal yang akan menang, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Rahimahumullah, itu kata Ar-Razi, alasan kenapa ayat ini tiba-tiba berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kalau mufasir lain menyebutkan kenapa tiba-tiba berbicara tentang Fir'aun, karena saking terkenalnya kisah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, orang Arab anu teu tiasa maca tulis apal kisahnya. Jadi Fir'aun itu saking terkenalnya semua bangsa tahu, termasuk orang Arab anu terisolasi. Orang Arab itu terisolasi kan, Pak? Kenapa di dalam tarikh itu disebutkan kenapa Arab itu atau bangsa Arab itu memiliki karakter yang beda dengan bangsa lain? Karena anu hiji Romawi, banyak Eropa, kekuasaan dan hiji Persia, bangsa Arab karakternya tidak terpengaruh. Kenapa? Karena terisolasi. Tidak ada orang yang mau menaklukkan bangsa Arab, soalnya rugi, tidak ada sumber daya, jika aja ayam minyak banyak. Nah, tidak ada apa-apa sehingga karakternya murni. Nah, orang yang tidak bisa baca tulis, orang yang terisolasi dari dunia luar, apal kisah Fir'aun. Nah, berarti Fir'aun itu adalah satu contoh yang dekat dan dipahami oleh orang-orang Arab. Nah, Bapak-bapak semuanya, kemudian di sini ada kata-kata tua, bil wadil muqaddas itu. Apa tua itu? Tua itu kata para mufasir adalah lembah yang berada di sebelah kanan Gunung Tur. Jadi kan sok bingung, Nabi Musa itu mendapatkan wahyu di mana? Tur Sina. Terus ini naon tua? Nah, tua teh masih keneh bagian dari Gunung Tur dan bersebelahan yaitu sebuah lembah. Di sana Nabi Musa itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara tetapi tidak melihat, Pak ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat Allah, melihat Tuhan, apalagi Pak ya, mengaku dirinya adalah Tuhan, itu pasti bohong. Kata Rasulullah SAW bahwasannya, ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku melihat engkau. Nah, ini kata ini ya, kata Nabi Musa. Lantaroni walakin undur ilal jabal. Engkau tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah bisa melihatku di dunia, akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Ternyata setelah melihat ke gunung itu, gunung tersebut hancur dan Nabi Musa pingsan. Artinya tidak mampu manusia itu melihat Allah di dunia. Termasuk Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, ada hadis yang menyebutkan dihalangi oleh tabir, gitu ya. Rahimahumullah. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah hingga ia meninggal dunia. Rahimahumullah, itu ayat ke-15 dan 16. Jadi sekali lagi, kenapa tiba-tiba Allah berbicara tentang Fir'aun? Yang pertama, Fir'aun itu terkenal di kalangan bangsa Arab sampai orang yang tidak tahu apa-apa apal gitu ya. Yang kedua, karena Allah ingin mengobati Nabi Muhammad tentang kerasnya sikap orang kafir yang menolak hari kebangkitan. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan musuh nuluwi hebat tibatan orang kafir wae ujung-ujung nama maut, ujung-ujung nama eleh. Nah, engkau pasti suatu saat akan bisa menegakkan agama Allah. Nah, itu Pak, kira-kira ada 3 hal yang dirangkum dari ungkapan para mufasir. Selanjutnya, Bapak-bapak semuanya, kita akan lanjutkan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa yang difirmankan oleh Allah ketika Nabi Musa berada di Bukit Tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu berdakwahlah kepada Fir'aun. Faqul hallaka ila an tazakka. Ini nanti ada hikmahnya, Pak ya. Maka katakanlah kepada Fir'aun, hallaka ila an tazakka. Apakah ada keinginanmu untuk menyucikan diri dari kesesatan?
wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Kalau ada keinginan untuk menyucikan diri, bertobat, aku akan menunjukimu ke jalan yang benar agar engkau takut. Di sini bapak-bapak semuanya, ada yang menarik ya. Kira-kira kalau saya tanya, Fir'aun yang didakwahi oleh Nabi Musa, itu kira-kira Fir'aun yang sama tidak dengan yang membunuh anak-anak laki-laki? Duh, awalnya terkenal Fir'aun saha aja. Jangan pantas pendapat. Nah, bapak semuanya, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan Fir'aun yang nanti didakwahi oleh Nabi Musa adalah Fir'aun yang sama dengan orang yang mengadopsi Nabi Musa ketika kecil. Tapi yang kedua, Pak, dan ini ada penelitiannya, Pak ya. Saya pernah nonton gitu ya di YouTube, ada satu penelitiannya. Ternyata Fir'aun yang dulu mengadopsi Nabi Musa itu bukan Fir'aun yang nanti akan didakwahi oleh Nabi Musa ketika besar. Jadi beda Fir'aun itu. Nah, karena Fir'aun itu gelar menjadi presiden. Nama bukan Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun ieu teh beda jeung Fir'aun anu didakwahi ku Nabi Musa. Nah, mana yang betul wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas mau sama ataupun beda orang, dua-duanya parah. Kalau beda orang, dosa anu Fir'aun kahiji membunuh anak laki-laki, sedang tadi tidak mau menginjak tanah dan lain sebagainya. Sedangkan Fir'aun anu kedua, dosa paling terbesarnya adalah mengaku bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Dua-duanya oke pasti berdosa. Kalaupun sama, leuwih-leuwih karena membunuh anak laki-laki, kemudian dia mengaku Tuhan. Pokoknya sumber kejelekan itu namanya Fir'aun. Nah, di sini Bapak-bapak semuanya, kata At-Tantawi, Fir'aun adalah gelar bagi setiap raja dari raja-raja Mesir saat itu. Mereka mengatakan bahwa Fir'aun yang Allah Ta'ala utus pada Nabi Musa adalah Manfatah bin Ramsis. Di sini sana aya anu gaduh cucu banyak bapak, wah naonnya nami Ramsis we kantong jangan banyak. Atau Manfatah. Fatah mah seueur banyak. Fatah seueur. Tambahkeun we Manfatah. Raja Mesir itu Firaun atau bin Ramsis II ya. Nah, kemudian kata siapa At-Tantawi, dia mengatakan summa bayyanahu subhanahu ma qalahu li Musa ala sabilil irsyad ila ahkam wa afdali wasaili da'wah ila al-haq faqul hal laka ila an tazakka. Nah, di sini haddu wa targhib fi istijabah bil haq kama taqulu liman nasahu hal laka fi kada. Di sini adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Musa bukan untuk bertanya, maksudnya gitu. Misalnya Abi, saya bertanya pada bapak-bapak, apakah nanti Isya mau sholat? Tentu tidak bisa untuk menjawab, mau, tidak bisa seperti itu. Dia bukan bertanya, tetapi dia menawarkan dan dia membimbing bahwasanya pertanyaannya itu harus jawabannya adalah iya. Tidak bisa jawabannya itu adalah tidak. Nah, itu kenapa di sini pakai kata tanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya yang harus dikatakan oleh Musa pada Firaun adalah apakah engkau berniat mensucikan dirimu? Ada satu kata tanya. Bukan untuk bertanya badai atau mau atau tidak. Karena jawabannya pasti harus iya gitu. Misalnya saya bertanya pada bapak-bapak, ada pertanyaan yang lain, saum, maghrib, badai buka apa mau? Tentu jawabannya pasti badai. Namanya juga saum, pasti juga nanti pasti akan berbuka dan harus berbuka. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Nah, yang kedua, hikmahnya dari pertanyaan ini ada satu ungkapan dari Ibnu Qayyim, Bapak semuanya, sangat bagus sekali. Di sini lihat, Nabi Musa tidak memaksa. Jadi gini, tidak wahai Fir'aun, tobat engkau. Nah, begitu, tapi diberikan satu pertanyaan, apakah engkau ingin tobat? Lembut banyak. Kenapa seperti itu? Kata Ibnu Qayyim, dia mengatakan ini adalah salah satu cara untuk berdakwah pada pembesar, pada seorang raja.
Kenapa? Karena raja itu memiliki ego yang sangat tinggi. Pemborah raja banyak diurang pejabat-pejabat yang mungkin tidak seberapa dibandingkan Fir'aun, itu pasti egonya tinggi. Nah, maka salah satu cara berdakwah kata Ibnu Qayyim seperti yang diungkapkan oleh Nabi Musa, tong diperintah tetapi sedikit-sedikit, pelan-pelan dan menggunakan kata-kata yang lembut. Tadi Nabi Musa mengatakan pada Fir'aun dengan satu kalimat tanya, maukah engkau mensucikan diri? Kalau mau, saya akan menunjukkan pada satu jalan yang benar agar engkau takut. Nah, seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, itu ayat ke-18 dan 19 membahas tentang siapa itu Fir'aun, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Ternyata sangat lembut sekali Nabi Musa itu. Selain Nabi Musa menunjukkan keterangan, Nabi Musa juga menunjukkan bukti. Terkadang Pak ya, ada orang yang tidak cukup untuk diberikan keterangan. Misalnya di sini berapa ustadz yang mengatakan wajibnya sholat, kemudian wajibnya zakat dan lain sebagainya. Terkadang tidak cukup, Pak. Kenapa? Karena ayawe nu teu sholat, ayawe nu teu zakat dan lain sebagainya. Dalam khutbah Jumat memberikan nasihat ini ayawe itu tidak mengamalkan semuanya, pasti mungkin seperti itu. Suatu ketika tidak mengamalkan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan dalil keterangan, tapi Allah juga memberikan fa'arahul ayatal kubra. Allah memberikan mukjizat. Itu ya, Pak ya. Saya sering cerita, Pak ya, berkali-kali saya cerita. Di rumah saya itu ada satu perkampungannya itu wah masya Allah Pak, di sana itu banyak yang ditangkap oleh polisi karena ya tawuran, maling, mabok, judi, wasagaru Pak ya. Jadi di belakang rumah saya itu, jadi perkampungan yang benar-benar luar biasa Pak ya. Saya juga takut kalau lewat ke sana tuh, padahal pengkeran bumi. Ketika itu saya sedang main layangan Pak ya, sedang main layangan waktu SD, waktu SMP gitu, main layangan, gempa katanya sering saya ceritakan, gempa di Tasik. Yang pertama kali saya dengar dari perkampungan itu ketika gempa, ungkapan naon Pak? Kira-kira ungkapan naon Pak? Allahu Akbar. Tuh bayangkan anu sok mabok, judi, tawuran, membunuh, ngerampok gitu ya. Kalimat utama ketika dia mendapatkan satu fenomena alam yang mengancam jiwanya, apa yang dia ucapkan? Allahu Akbar. Tuh, kepala bahrinya mah ingat kalau. Nah, makanya ada orang yang dia itu bisa tobat bukan dengan ungkapan dan kata-kata. Sanes ngadaungkeun ceramah ustaz, tapi karena ada satu fenomena, ada satu bukti bahwasannya Allah itu ada. Nah, Fir'aun sudah diberikan keterangan, sudah diberikan argumen, didakwahi lembut, didakwahi secara terang-terangan, sedikit-sedikit. Temempan, maka Allah mengatakan fa'arahul ayatal kubro, maka aku memberikan padanya bukti mukjizat. Jadi bukan hanya keterangan, tapi dengan buktinya juga. Diberikanlah berbagai macam mukjizat. Fakadzdzaba wa asa. Akan tetapi Fir'aun ini meskipun diberikan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala tetap fakadzdzaba wa asa. Fir'aun itu kadzdzaba, mendustakan. Yang kedua, Fir'aun itu asok, maksiat. Di sini ada yang menarik Pak ya. Kata para ulama, di sini ada dua kalimat. Ada kadzdzaba, mendustakan, yang kedua asok. Kadzdzaba itu untuk Nabi Musa. Artinya meskipun Nabi Musa itu kapungkur ngalungkeun tongkat gitu ya. Tongkatnya menjadi apa Pak? Ular Pak ya. Menjadi ular karena pada saat itu dihadapkan dengan ahli sihir, digalungkeun bener ieu tongkatnya jadi ular. Anu ieu mah dihalusinasikan seperti ular. Itu betul-betul jadi ular, tapi Fir'aun tetap fakadzdzaba, tetap mendustakan. Padahal tukang sihir nawe abus Islam, nah Fir'aun tetap tidak mau. Fakadzdzaba itu kepada Nabi Musa. Yang kedua, aso, maksiat. Nah, iya maka Allah. Jadi di sini ada dua kalimat, fakadzdzaba wa aso. Fakadzdzaba ila Musa, mendustakan Musa, wa aso ilallah, dan maksiat kepada Allah. Di sini ada dua kalimat Bapak-bapak semuanya.
Dan ini juga membuktikan kata Imam Al-Baghawi, dalam Islam menurut akidah Ahlus Sunnah, wasihru wujuduhu haqiqatan. Sihir itu ada. Jadi zaman ayeuna barudak ora dengan ayahnya proyeknya anak muda namanya Malaka Project gitu ya. Dia itu mengatakan bahwasanya kita harus menghilangkan hal-hal yang mistis sehingga sihir itu tidak ada. Sihir itu hanya sebatas tipuan-tipuan aja. Sihir itu ada Pak di dalam Islam. Kenapa kita itu bisa mengatakan seperti itu? Buktinya adalah apa yang terjadi di dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa pada saat itu dihadapkan pada para penyihir. Para penyihir asli itu bisa menipu mata orang dengan menjadikan tali seperti ular. Nah, makanya sihir itu ada di dalam akidah Ahlussunnah. Akan tetapi meskipun sihir itu ada, tetapi di sini walakin amala biha kufrun, siapa yang melakukannya itu kafir. Nah, maksudnya sihir di sini yang bekerjasama dengan jin, bukan sihir bukan sihir dalam artian sulap kecepatan tangan ayat trik-trik, bukan. Tapi di sini sihir yang dia itu berapel mantra, kemudian bekerja sama dengan jin dan lain sebagainya. Jadi akidah Ahlussunnah itu sihir itu ada, akan tetapi beramal dengannya itu adalah kufur, gitu ya. Tapi kita jangan takut gitu ya, karena sihir itu tidak akan memadorotkan kecuali atas izin Allah. Selanjutnya ibu-ibu dan bapak semuanya, ayat selanjutnya summa adbaro yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ini adalah dosa Fir'aun paling parah. Yang pertama tadi sudah didakwahi dengan lembut, nolak ya Pak, fakadzdzaba, nolak. Yang selanjutnya Fir'aun juga melakukan 3 hal ini. Yang pertama adbaro yas'a. Yang pertama Fir'aun itu memalingkan diri, langsung sudah didakwahi dengan dalil juga dengan mukjizat, langsung yas'a, segera memalingkan diri. Wah, jadi tereh satu acan ayah dalil lagi terus langsung memalingkan diri. Ibaratnya sebelum mendengarkan dia sudah tidak mau. Yang pertama itu. Yang kedua fahasyara fanada. Maka Fir'aun itu memanggil orang-orang dan dia ingin mengumpulkan pembesar-besarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Yang kedua bukan hanya Fir'aun itu menolak, soalnya ayat di dakwahan teh nolak, taman Pak Hiji. Anu kedua mah dia mengajak orang lain untuk juga menolak. Apa ya? Yang pertama menolak, tapi nolak-nolaknya parah ya mah yas'a, langsung gitu, tidak mikir lagi. Ayat Al-Qur'an nawan tadi. Nah, yang kedua mah dia menghasut orang-orang, mengumpulkan untuk juga menolak Nabi Musa. Yang terakhir Pak, bukan hanya menghasut orang-orang, bukan hanya menolak, malah berbalik nantang. Faqala ana rabbukumul a'la. Malah dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. La ilaha illallah, saha katanya. Ayo, tadi tolak orang itu. Saya adalah Tuhan, tilu dosa nabi. Nolak, ngajak orang lain untuk menolak, terus mengaku diri sebagai Tuhan. Inilah yang paling parah dari Fir'aun, sehingga ikhwati iman rahimakumullah, bapak-bapak semuanya, sampai di sini nih Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengazab Fir'aun 2 kali, di akhirat dan juga di dunia. Karena apa? Itu dosanya berlapis-lapis, didakwahan lembut, ditolak, ngajak orang lain untuk nolak, terus nukatilu malah ngaku sebagai Tuhan. Saking sombongnya Fir'aun. Di sini ikhwati iman rahimakumullah, kata para mufasir, Fir'aun itu diazab 2 kali menurut ayat ini. Fa khadahullahu nakalal akhirati wal ula. Ada 2 Pak ya. Yang pertama di akhirat tentu saja, yang kedua wal ula di dunia. Pertanyaannya apa itu wal ula? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan azabnya Fir'aun di dunia itu adalah dengan dia tenggelam. Kemudian di alam kubur
dilihatkan kepada dia neraka. Hal ini sesuai dengan surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka atau tempat kembali nanti akan diperlihatkan pada Fir'aun di alam kubur. Jadi azabnya 2 kali. Satu acan diazab di akhirat, ditinggalikeun heula azabna kumaha. Atau beuki sieun baca. Seperti kita tahu kita itu sudah akan mati teh. Kita akan meninggal. Tapi kalau kita tahu kapan kita meninggal dan seperti apa meninggalnya, kira-kira sabulan deui satu acan maut sieun. Itulah kenapa meninggal itu tidak ada yang tahu. Hikmahnya adalah kalau manusia itu tahu kapan dia meninggal, wah semangat hidup. Mending di masjid we sakoya. Naon hidup? Karena kita tahu sabulan deui mere maot. Mending di masjid we beramal gitu oke hidup deui di akhirat. Ayat ibarat makbullah tah eta Fir'aun. Fir'aun itu di duniana dihinakeun, matina tenggelam, di alam kubur ditinggalikeun siksa neraka. Ya, pasti tersiksa, semakin lama menunggu itu semakin tersiksa. Mau tenang lagi di alam kubur, tenang lagi di alam kubur bukan di akhirat. Nah, ketika di akhirat disiksa, itulah maksudnya 2 siksaan. Di akhirat disiksa, di dunia ditenggelamkan, dan di alam kubur juga dilihatkan neraka. Terakhir, untuk menutup kajian pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para mufassir, al-maqsudu min hadhil qissah kulliha, maksudnya itu semua kisah ini dimulai tadi Nabi Musa yang berdakwahnya berat untuk menghibur Nabi, kemudian Fir'aun simbol kekejaman dunia, mimpi nawae dilaksanakan untuk membunuh anak laki-laki. Kemudian Fir'aun yang didakwahi oleh Nabi Musa secara lembut, eta cara berdakwah pada orang-orang penting mah kudu lembut karena egonya tinggi. Kemudian tadi juga dijelaskan ada satu pelajaran tentang penolakan Fir'aun. Kenapa Fir'aun ini diazabnya sampai 2 kali? Karena yang pertama menolak secara segera, yang kedua Fir'aun itu ngajak orang lain untuk menolak Nabi Musa padahal sudah ada bukti baik berupa dalil ataupun mukjizat. Yang ketiga yang paling parah mengaku sebagai Tuhan. Pada akhirnya Fir'aun itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi jangan khawatir kalau misalnya pada saat itu berat dakwah pada pembesar Quraisy, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Nabi Musa wae nanti akan tenggelam dan Islam akan berjaya. Nabi pun akan seperti itu. Itu sebagai pengobat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Nah, di sini maka ayat ini atau rangkaian makna surat ini ditutup dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ada pelajaran bagi orang yang takut terhadap siksa Allah, takut terhadap apa yang nanti akan Allah berikan di akhirat. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk menutup rangkaian surat dari An-Nazi'at ini ayat ke-15 sampai ayat ke-26 yang pada intinya ini merupakan penghiburan Nabi kepada Nabi Muhammad lewat kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.